langit dan bumi ada berapa? Ada itu satu, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, itu satu. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Iya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, berarti kamu tidak mengimani dong Allah Abraham, Yakub, Ishak? Kan Allah hanya satu. Lah, itu kan maka dari itu. Maka dari itu, Lutfi, kan di dalam Alkitab dituliskan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, itu satu. Satu nih. Enggak, tunggu dulu, satu nih, ya. Nah, kamu kan mengimani nih di dalam kekristenan bahwa Allah Bapa, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham itu satu. Berarti itu udah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kamu, kenapa? Kan begini, kalau menurut pemahaman saya sendiri ya, ini saya sendiri. Allah yang di Alkitab dengan Allah yang ada di Al-Quran itu satu. Itu sama menurut saya. Beda. Tanyalah dulu samamu. Kalau di Islam Allah apa? Muat celana ini. Tidak boleh lihat hitam itu. Allah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kalau di Kristen apa? Allah. Allah apa? Allah saja. Berarti kamu tidak tahu bahasa tidak tahu Alkitab. Masa ada di Alkitab hanya ada Allah saja. Yesus saja bilang hanya pada Allah. Allah di situ dikatakan Allah Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kamu menyembah Allah Yahweh atau Allah SWT? Saya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah Allah Yahweh atau Allah SWT? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gini, Lutfi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan tadi saya dengar kamu katakan bahwa Allah SWT sama dengan sama seperti Allah yang ada di dalam Alkitab. Perbedaannya, Allah SWT itu tidak berwujud, tidak bisa menampakkan dirinya kepada makhluk ciptaannya. Sedangkan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu mampu menyatakan dirinya kepada makhluk ciptaannya. Tidak hanya menampakkan mewujudkan dirinya kepada Abraham, tapi makan dan minum, cuci tangan, makan daging, minum susu, makan roti. Itu kamu bisa baca di Kejadian 17. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Itu dalam kalinya berupa 3 wujud manusia yang sempurna menampakkan diri kepada Abraham. Yang kalian selalu mengatakan Abraham itu adalah Ibrahim. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menyatakan dirinya. Jadi sudah berbeda. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa disama-samain, bro. Ya, sebelumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu eksis di abad ke-7 yang diperkenalkan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena kalau tidak diperkenalkan oleh baginda Nabi Muhammad di abad ke-7, Allah SWT itu nggak pernah ada. Kalau nggak lewat Nabi Muhammad, Allah SWT itu nggak pernah ada. Karena Allah SWT itu tidak mampu untuk untuk menemui umat ciptaannya, makhluk ciptaannya. Berbeda dengan Allah bangsa Israel. nah begini bang, ini karena saya mau bilang dulu, saya naik di atas ini tadi, saya hanya mau bertanya satu pertanyaan, tidak untuk melebar ke sana kemari, karena saya kan juga baru masuk Muslim. Jadi kalau mau tanya tentang
lebih ke dalamnya lagi itu mungkin bukan Saya pada tidak saya. tidak peduli, Bang. Maksudnya gini, sebentar Bang, sabar Bang Adi, bentar Bang Adi. Kami itu tidak peduli, ibaratkan kami itu ibaratkan gini, kami menghargai keputusan Anda, Lutfi. Kami menghargai apa yang Anda inginkan. Tetapi ya, kami itu cuma pengen tahu. Nah, karena keterbatasan ilmu kamu tentang Alkitab sehingga kamu itu menjadi jatuh dalam dosa. Nah, dari situlah tujuan kami di dalam ya kenapa kami membuka diskusi ibaratkan membuka sharingan firman Tuhan ini supaya domba-domba yang tersesat itu akan kembali. Kalaupun dia tidak mau kembali itu urusan masing-masing, kehendak diri masing-masing, karena agama itu adalah kehendak diri masing-masing, Lutfi. Ya, Nah, kalau dulu makanya saya sempat tersesat, tapi sekarang sudah tidak tersesat lagi. Iya, kalau misalkan kamu mengatakan kamu tidak tersesat, itu kan haknya kamu, ya. Maka dari itu kita hanya pengen tahu aja apa sih yang menyebabkan kamu itu untuk berpindah keyakinan. Kamu mengatakan tentang yang tadi kenapa begini. Nah, saya sudah sampaikan. Saya terlahir dari Kristen, ya, Katolik. Saya tuh berpindah. Nah, dari Katolik saya berpindah-pindah gereja. Nah, apakah saya meninggalkan keluarga? Dulu saya tersesat, jadi sekarang saya sudah di jalan yang benar. Terus pertanyaan saya kan sudah terjawab Nah, tadi. itu makanya saya tanya di mana kalau bukan gitu loh, gini loh. Kalau kamu mengatakan kamu benar ya nggak apa-apa, itu iman Anda karena Anda yang beriman. Ibaratkan sama seperti yang ditolak kepala begini kamu langsung menyangkal. Gak ada masalah Lutfi, kami hanya sekedar memberikan ini aja. Cuman di sini kan kita mengedukasi. Kenapa sih kamu tadi kamu bilang tadi masalah bahasa roh. Nah, yang kedua, kamu bertanya, saya menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Pertanyaan saya tadi hanya manusia tentang di seputar manusia pertama itu, tidak ada yang lain. Kalau mau berdebat yang lain itu mungkin bukan dengan saya ya. oke, Karena baik. Kalau kamu berbicara tentang ya manusia pertama kali ya. Oke, manusia yang pertama kali itu adalah Adam. Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Nah, anak-anaknya ada perempuan dan laki-laki. Apakah anaknya itu berhubungan dengan apa namanya saudaranya? Nah, itulah dia. Pada saat itu belum ada yang namanya ya. Kalau kita berbicara di Alkitab sama seperti Bang Ardi bilang, di Alkitab itu tidak dituliskan, tetapi ada anak Adam dan Hawa, wanita dan perempuan dan laki-laki, sehingga mereka ada hubungan ya yang namanya hubungan seksual yang dimana mereka itu mempunyai keturunan. Nah, dari situlah keturunannya gitu, Lutfi. itulah pertanyaan saya, tidak ada yang lain. Oke. Nah kan kenapa kita itu di sini mau bertanya, karena kan kamu bilang saya ini mu'alaf ya. Kamu bilang kamu mu'alaf, kan namanya kita pernah bersaudara seiman. Apakah kita salah untuk kita bertanya? Saya tanya. Ya, kalau bertanya tidak salah sih. Nah, maka dari itu saya pengen tahu aja seberapa besar ilmu yang kalian dapat para mu'alaf sehingga kalian itu mengatakan seperti ini loh. Kebanyakan orang mu'alaf itu kebanyakan mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan yang mu'alaf itu mereka hanya mengikuti ya yang sebanyak kayak ini ya. Saya mengerti firman Tuhan lah, saya Berbeda dengan Bu Lutfi, berbeda dengan saudara-saudara yang artinya mualaf, yang artinya murtad dari Islam masuk ke Kristen. Itu pintar-pintar loh. Itu luar biasa pintarnya. Seperti apa Umi tadi. Itu dari Islam masuk Kristen. Terus Abi Saifuddin itu luar biasa sekali loh. Nah, berbeda dengan orang-orang Kristen yang mualaf masuk ke Kristen. Alkitab saja mereka bodoh, apalagi Al-Quran. Gitu loh. Contohnya gambaran tidak usah jauh-jauh. Dirimu saja, Alkitab sendiri saja kamu nggak tahu.
Itu kalimat apa yang lebih tepat untuk saya sematkan ke Anda ya? Yang lebih tepat ya bodoh. Kan Tuhan Yesus, kalau saya dulu Yesus kan bilang di Alkitab, sembahlah Tuhan Allahmu, bukan sembahlah. Yesus tidak mengaku dia sebagai Tadi saya sudah menjabarkan. Tadi saya sudah menjabarkan Yesus itu memiliki dua natur. Natur ilahi dan natur insani. Natur manusianya itu dia berdoa kepada yang mengutusnya ke dunia, yaitu berdoa kepada Allahnya, kepada Bapanya. Natur keilahiannya itu berjalan di atas air, bisa meredahkan badai. Itu berbicara tentang natur ilahi. Bisa memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Bisa membangkitkan orang mati. Kalau jalan di atas air, bebek juga bisa jalan di atas air. Nah, itu berbeda dengan bebek kan, karena itu memang kodratnya bodoh. Berbeda dengan manusia yang berjalan di atas air. Itu namanya pemikiran bodoh. Maaf kata ya. Ini sudah di luar jangkauan saya. Saya karena perkataanmu bukan bawa perkataan yang edukasi, tapi perkataan saya tidak mengedukasi itu. Saya bertanya itu. Perkataanmu dibandingkan dengan anak TK, karena anak TK saja paham tentang bebek yang bisa berenang. Karena memang itu sudah kodratnya sejak dia ada di dunia. Ya Bang, itu saya tidak bahas itu masalah itu. Saya bertanya. Tapi inilah yang saya katakan, orang-orang yang dari Kristen masuk ke Islam itu rata-rata orangnya bodoh. Maaf kata ya. Rata-rata saya karena pintar, saya masuk Islam. Ini gambaran yang bisa dilihat ini adalah kamu. Bebek saja kamu katakan dia bisa berjalan di atas air, itu kan iya, itu kan perkataan orang bodoh. Seperti itu, bro. Menggambarkan siapa dirimu, seperti apa IQ-mu, dari situlah orang sudah bisa menilai kamu ini seperti apa. Dan jujur saja, kalau dari pandangan saya pribadi ya, jujur saja, kamu orang seperti Anda meninggalkan Kristen, kami nggak mau itu 1.000 orang, kami nggak rugi. Karena kami butuh orang-orang yang walaupun itu sangat sedikit tapi punya kualitas yang berpengaruh, yang dalam cakapnya, dalam lisannya itu bisa membawa edukasi bagi orang lain. Ya betul Bang, saya di Kristen tidak berkualitas, makanya saya mau belajar. Betul. Apa-apa. Kalau misalkan kualitas jangan salah Bang. Tapi lisanmu saja sekarang menunjukkan siapa dirimu. Iya makanya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Gitu bro. Ya. Lisanmu saja menunjukkan seperti apa kamu. Iya. Jadi maaf kata ya kalau saya katakan kamu seperti itu. Saya berani katakan kamu seperti itu karena lisanmu sendiri yang menunjukkan siapa dirimu itu, menggambarkan siapa dirimu yang sebenarnya. Lebih rendah bro. Kalau saya mau bilang lebih rendah, lebih hebat seorang anak SD dibandingkan dengan kamu. Tapi nggak apa-apa Bang Lutfi, ya seperti yang Umi bilang, sampaikan, belajarlah Al-Quran dengan benar, jangan sia-siakan hidupmu, ya. Jangan masuk Islam, kan sudah ada terjemahannya. Saya selalu sampaikan kepada para mu'alaf, jangan hanya ikut-ikutan saja untuk masuk Islam hanya gara-gara mayoritas ya di Indonesia. Dan ibaratkan hanya sekedar ikut-ikutan saja, sayang. Dan tapi kalau misalkan kamu memang mau mendalami iman kamu yang sekarang ini, dalamilah iman kamu. Jangan lagi kamu itu, kalau misalkan memang nih kamu udah menyangkal, benar-benar menyangkal, jangan lagi kamu itu mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab, gitu. Karena apa? Karena itu tidak mencontohkan imanmu. Tetapi kalau misalkan kamu itu tahu tentang Alkitab dan kamu tahu tentang Al-Quran, nggak ada masalah. Nanti kita akan berdiskusi. Ibaratkan di sini kita bukan mau siapa yang menang siapa enggak, supaya kita mengedukasi. Nah, tapi di sini yang saya tangkap, kamu tidak tahu tentang Alkitab dan akhirnya kamu mualaf dan kamu juga nggak tahu Al-Quran, tidak masalah. Yang penting kamu belajar Al-Quran.
masih anak TK sekarang istilahnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau masih anak TK, belajarlah. Ibaratkan kamu belajar, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi belajar tuh kan ada terjemahannya tuh. Nah, minta sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Betul. Saya sepakat dengan yang Kak Eca sampaikan. Kamu lebih sungguh-sungguh belajar di keyakinanmu yang baru supaya kamu bisa memiliki pemahaman yang baik. Iya. Jangan sampai nanti besok-besok kamu mendengar lagi perdebatan antara diskusi antara lintas iman Kristen dan Islam, dan kamu ditunjukkan lagi ke dalil-dalil ini, terus kamu keluar lagi. Kamu keluar, misalnya kamu ke Hindu, oh saya masuk Hindu karena saya dari Islam seperti ini, seperti itu. Itu nggak boleh. Belajarlah supaya kamu lebih cerdas, bro. Iya, betul. Ya. Belajar aja. Baca Kan terjemahannya tuh, itu aja baca-baca supaya kamu tuh mengerti. Kalau kamu cuma hanya ikut-ikutan aja, sayang ya udah nggak tahu tentang itu